sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Para kiai yang rendah hati yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia, semoga Allah muliakan. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax yang membancing konflik di antara kita. Oleh karena itu perlu kita catat bahwa alat kecanggihan itu bisa merusak bagi kita semua. Pada kesempatan yang penuh buah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan surah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu melalui media sosial. Tapi kita harus ingat bahwa alat komunikasi itu untuk kita menghalangi kemaksiatan. Dan pada tanggal 28 untuk dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kita berhak atas kebebasan, tapi tidak bebas secara mutlak, karena kebebasan adalah harus dijaga oleh kehormatan, keharmonisan, dan kesatuan bangsa dan negara. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman,
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Bani Al-Walid untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Artinya berkilauan. waspadalah berita yang ada, Teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah harus tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak Ibu